kita memulai pelajaran IPS pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, petunjuk dan bimbingan serta limpahan rahmat-Mu kepada kedua orang tua kami dan guru-guru kami yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami dalam menuntut ilmu, mudahkanlah segala urusan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah anugerah-Mu dan rahmat-Mu, karena hanya Engkau yang pemilik segalanya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Ucapan untuk yang membaca doa. Ya baik, kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang integrasi sosial. Minggu yang lalu kalian belajar apa? Konflik sosial. Konflik sosial. Konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang integrasi sosial. Nah, sebelumnya, sebelum kita ke materi, ini silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Mas Kayu Barumbai. Silakan. Membangun kota Banjarmasin, kayu baik bergawi untuk Sakira kota kita nyaman, persiwan hijau terus. Membangun kota Banjarmasin, kayu baik bergotong royong, sabar hartaan maharagu, kebanuan untung. Kayu baik membangun kota, ahuy hurra hurra ahuy. Banjarmasin baik, persiwan nyaman. Banjarmasin bunga panas, tanah Banjarmasin jaya. Banjarmasin kita ulah jadi kota pariwisata. Ya, silakan duduk. Tujuan pelajaran kita pada hari ini. 1. Melalui video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian integrasi sosial dengan tepat. 2. Melalui video pembelajaran, siswa dapat menganalisis faktor-faktor terbentuknya integrasi dengan tepat. 3. Melalui video pembelajaran, siswa dapat menganalisis faktor pendorong dan penghambat integrasi dengan tepat. 4. Melalui video, siswa dapat menganalisis proses integrasi sosial dengan tepat. Nah, sekarang perhatikan, kalian amati video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu.
Hari ini kita akan membahas materi tentang integrasi sosial, melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu tentang konflik dalam kehidupan sosial. Sebelum memulai menyimak materi, jangan lupa siapkan terlebih dahulu buku catatan, alat tulis, serta buku paket IPS-nya ya. Yuk, mari kita simak banyak materi berikut ini. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Sedangkan definisi dari integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Perbedaan unsur-unsur tersebut diantaranya meliputi ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak dapat dilepaskan dari adanya gesekan, perbedaan, atau bahkan konflik. Konflik yang timbul harus segera diatasi dan dikelola dengan baik melalui proses integrasi, sehingga diharapkan pihak yang bertikai dapat bersatu kembali. Adapun syarat terjadinya integrasi sosial diantaranya yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Nah, anak-anak, demikian tadi uraian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi IPS selanjutnya. Dari video yang kalian amati tadi, tentang integrasi sosial. Apa sih integrasi sosial itu? Integrasi sosial adalah siapa? Angkat tangan. Ya, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam hingga menjadi kesatuan. ya, betul. Jadi integrasi itu adalah proses penyesuaian unsur-unsur di masyarakat yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan. Negara Indonesia ini sudah melakukan proses integrasi sosial itu sejak zaman Kerajaan Majapahit. Ya, jadi proses integrasi Indonesia sejak kapan? Dimulai sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nah, jadi pada zaman Kerajaan Majapahit itu, yang mana pada saat itu negara Indonesia ini masih bersifat kedaerahan. Jadi tiap-tiap wilayah itu punya kerajaan sendiri-sendiri, ya kan? Nah, itu oleh Kerajaan Majapahit, tiap-tiap kerajaan itu dipersatukan, ya. Jadi pada saat Majapahit itu dipimpin oleh sang ratu atau ya sang ratu yang bernama Tribhuwana Tunggadewi ya. Pada saat itu memiliki patih yang bernama Gajah Mada. Nah, patih Gajah Mada itu ini memiliki cita-cita yang sama dengan Tribhuwana Tunggadewi yang mana ingin mempersatukan semua kerajaan yang berada di bawah Majapahit itu berada di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Jadi seperti itu. Jadi itulah tadi penjelasan singkat mengenai proses integrasi negara Indonesia. Nah, berikutnya silakan kalian berkelompok dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Jadi tugas kelompok kerjakan LKPD, tau lah LKPD itu apa? Apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, ini untuk lembar kerja
rinciannya akan ibu bagikan nenek. Tapi kalian lihat di situ aja. Karena itu apa namanya? Ini. Nah ini, perhatikan LKPD di papan tulis. Gambar kerja peserta didik sekolah SMPN 2 Banjarmasin kelas 8 semester ganjil mata pelajaran IPS. Tema pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Subtema integrasi sosial. Alokasi waktu 30 menit. Kemudian nanti sebutkan nama kelompok dan anggotanya. Kemudian kalian nanti langsung mengerjakan ini. Diskusikan soal uraian di bawah ini dengan menuliskan jawabanmu pada kolom yang tersedia. Jadi di sini ada 5 soal. Soal yang pertama, kalian jelaskan pengertian integrasi sosial menurut ahli. Jadi disebutkan menurut siapa, ya. Kemudian yang kedua, kalian sebutkan dan jelaskan faktor penyebab integrasi. 3. Apa saja faktor pendorong integrasi. 4. Apa saja faktor penghambat integrasi. Yang kelima, bagaimana proses perkembangan integrasi nasional di Indonesia. Yang nomor 5 itu jawabannya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Tapi nanti kalian uraikan dengan lebih singkat, dengan kalimat yang lebih tersusun dengan rapi. Ya, seperti itu. Silakan kalian kerjakan di sini. Tulis soal dan jawaban. Waktu 20 menit. Kalau kalian kesulitan menjawab soal nomor 5, kalian boleh membaca atau mencari informasinya di sumber belajar yang lainnya di internet ya, seperti itu. Ini silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusi. Ya Pak, yang menarik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakilkan untuk membacakan hasil laporan kami tentang integrasi sosial. Izin memperkenalkan nama anggota. Yang pertama, Syahda Rofiqah Mulyana, saya sendiri. 2. Bunga Azamrat. 3. Teguh Prayitno. 4. Indonesia Mangga. Soal yang pertama, jelaskan pengertian integrasi sosial. Jawabannya, menurut Paul B. Horton, definisi integrasi yaitu proses pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor penyebab integrasi. Jawabannya, 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Soal ketiga, apa sajakah faktor pendorong integrasi sosial?
Jawabannya 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Adanya kesamaan dan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campur dalam kurung amalgamasi. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Soal nomor 4. Apa sajakah faktor penghambat integrasi sosial? Jawabannya A. Masyarakat Indonesia memiliki sifat heterogen atau beraneka ragam. Jika ditinjau dari faktor-faktor setiap suku, bangsa memiliki budaya, agama, bahasa daerah, ras yang berbeda-beda. B. Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas dan terdiri atas ribuan pulau yang dikelilingi oleh wilayah perairan laut. C. Besarnya kemungkinan terjadinya tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan dapat mengganggu keutuhan bangsa. D. Masih sangat besarnya ketidakrataan infrastruktur pembangunan dan hasil-hasil alam yang akhirnya menimbulkan perbedaan kekuasaan. 5. Bagaimanakah proses perkembangan integrasi nasional Indonesia sejak zaman kerajaan sampai saat ini? Tulislah hasil diskusimu dalam bentuk laporan sederhana pada kolom di bawah ini. Jawabannya, Kerajaan Majapahit waktu itu dipimpin oleh Tri Buana Wijaya Tunggadewi. Pada waktu itu, Tri Buana bertemu dengan Gajah Mada. Saat itu mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyatukan seluruh kerajaan di Indonesia menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Lalu kerajaan Islam pun muncul dan membuat runtuhnya Kerajaan Majapahit. Lalu muncul kolonial yang ingin menghancurkan Indonesia. Setelah itu, masyarakat Indonesia sadar bahwa masyarakat Indonesia telah diadu domba. Setelah itu, muncul organisasi pergerakan nasional yang bertujuan untuk mempersatukan NKRI. Namun saat ini, integrasi masih berjalan untuk mempersatukan NKRI. Dan terus diuji dengan berbagai macam seperti organisasi Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, dan lain-lain yang ingin menghancurkan kesatuan NKRI. Sekian hasil laporan saya mengenai integrasi sosial. Salah dan benar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tentunya Bapak Ibu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipas Karya Kuliah, perwakilan kelompok 4. Perkenalkan, nama anggota kami Gabriel Samuel Kotamoni, Dipas Karya Kuliah, dan Muhammad Rehan. Saya akan membagikan saja diskusi kami mengenai laporan integrasi sosial. Kategori pengertian integrasi sosial. Menurut Seto Puspito, integrasi sosial adalah suatu kondisi kesatuan hidup bersama dari area satuan, sistem sosial budaya, kelompok-kelompok etnis, dan kemasyarakatan untuk berinteraksi dan bekerja sama. Sebelumnya kalau ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Seperti yang sudah dijelaskan atau dibacakan oleh dua kelompok tadi, kelompok 2 dan kelompok 4, itu bahwa pada dasarnya proses integrasi nasional yang ada di Indonesia itu sudah berlangsung dari tahun yang lalu sampai sekarang ini. Jadi bisa dijelaskan mulai dari kemudian setelah zaman kerajaan Majapahit itu integrasi masih berlangsung dengan
Kerajaan Islam mulai meredup. Ini di negara Indonesia dikuasai oleh pemerintahan kolonial. Nah, adanya penguasaan oleh pemerintahan kolonial tersebut menyebabkan tumbuhnya kesadaran nasional dari bangsa Indonesia. Kesadaran nasional untuk membentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Namun pada saat ini itu NKRI terus diuji dengan adanya berbagai macam gerakan-gerakan daerahan yang ingin memisahkan menjadi negara sendiri seperti itu. Kemudian kamu perhatikan di papan tulis. Mendorong integrasi nasional. Yang pertama, ini adalah persamaan senasib dan sepenanggungan. Kedua, keinginan untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1982. Ketiga, rasa cinta tanah air. Empat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Lima, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk harga Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa yang kita pelajari hari ini itu bisa kita simpulkan. Kesimpulannya apa? Yang pertama, integrasi bangsa Indonesia ini diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bangsa, menguatkan identitas nasional dan membangun persatuan bangsa. Kemudian kedua, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan. Tiga, akan adanya proses saling menarik, saling tergantung dan saling menyesuaikan diri atau adaptasi. Ya, seperti itu. Ya, kita akhiri aja pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.